Saya bikin ini, The Parenting Project. Saya berharap nanti bisa saya tawarkan ini kepada setiap gereja lokal. Ini 14 modul untuk menolong setiap gereja lokal untuk mengasuh, menolong, memuridkan anak-anak mereka. Kenapa saya buat ini? Adalah karena dunia sedang memuridkan generasi anak kita klik demi klik. Tapi melalui The Parenting Project yang saya temukan melalui riset apa? Orang tua juga kecanduan. Orang tua itu sama parahnya atau lebih parah daripada anak mereka. Sampai anak mereka itu pusing, mamanya posting terus. Ya, mamanya ada di Facebook, di itu posting jauh lebih banyak daripada anak mereka. Dan ini menjadi so confusing. Begitu membingungkan bagaimana orang tua di dunia digital membesarkan anak mereka di era digital ini. Makanya kami membuat The Parenting Project ini. Ya, kami bertarung online. Ini maksudnya saya ceritakan bukan promosi CBN, tetapi untuk menceritakan perjalanan kami tidak beda. Selama ini kami kerjakan solusi, tayang di mana? SCTV. Ya di situ saya dapat semua. Itu buat kami itu nyaman. Kami membuat program TV setiap minggu, serahkan kepada stasiun TV SCTV, tayang di seluruh Indonesia, kami dapat puluhan juta penonton. Tapi ke depan nggak ada kayak gitu. Ke depan semua online, semua bisa milih. Dan generasi milenial tidak online, generasi tidak di TV, mereka online semua. Jadi akhirnya kami harus kerja keras sekarang, bertarung semuanya kami buat untuk di online. Sehingga ya sekarang JC Channel, puji Tuhan, udah menuju 1,1 juta subscriber, dan juga channel-channel kami yang lain, Solusi TV, Super Youth, Superbook, bahkan Superbook, kami meluncurkan YouTube channel bulan ini di mana semua orang bisa melihat Superbook, kisah-kisah Superbook online di YouTube tanpa dia harus, bahkan dia tidak harus daftar. Kami juga coba untuk ciptakan peluru media untuk pemuridan melalui PAUD, dan ini juga produk yang Anda bisa mulai lirik di tahun 2020 besok, 21 besok, kami meluncurkan Super 5. Super 5 itu adalah PAUD yang memungkinkan setiap gereja lokal sekalipun di daerah terpencil bisa membuka PAUD, dan PAUD yang keren dengan kurikulum yang keren dan media yang keren. Jadi terima kasih kepada Alpha menginspirasi kami untuk melakukan banyak proyek kurikulum untuk menolong gereja lokal. Nah, jadi ini semua saya cerita supaya kalian mengerti. CBN kami pelayanan media, kami bergumul supaya apa? Kami bertarung online, tidak pakai pola pikir yang lama. Justru media teknologi memperdayakan setiap gereja lokal untuk menjangkau dunia. Gambaran profetik kita dapat di Wahyu pasal 14. Di sana dikatakan, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya adalah Injil. Nah, saya mau Anda bayangkan bahwa satelit ini adalah malaikat yang terbang di tengah-tengah langit. Dan pada sayapnya ini ada Injil, ada transponder untuk memberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada setiap bangsa dan suku dan bahasa dan kaum yang tadi Pak Roni bicarakan, diceritakan betapa Indonesia syarat dengan suku bangsa dan bahasa. Dan Tuhan sudah gambarkan bahwa malaikat ini yang terbang di tengah-tengah langit itu justru fungsinya adalah memberitakan. Ya, nah caranya gimana? Bilang, hey man, gua gereja lokal bro, gua bukan CBN, gua bukan media punya pelayanan bro, gua ini adalah gereja lokal yang ada di Wonosobo yang lagi coba untuk survive. Apa hubungannya dengan ini? Sekarang dengar, coba kalian simak ayat 14 sampai 16. Aku melihat sesungguhnya ada awan putih, bahasa Inggrisnya apa? Cloud, a white cloud. Dan di atas cloud tersebut duduk seorang anak manusia dengan sebuah mahkota emas yang di atas kepalanya dan 9 sabit tajam
di tangannya. Jadi saudara, di atas awan putih, cloud, white cloud ini ada figur seperti Yesus yang dimahkotai dengan mahkota emas dan siap untuk menuai. Maka keluarlah seorang malaikat yang tadi terbang di tengah-tengah langit dan bersuara dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas cloud, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi. Dan bumi pun dituai. Satu saat Tuhan itu bicara sama saya begini, Mark, bumi akan dituai dari langit, dari cloud. Cloud itu masa kini adalah referensi kepada internet. It's the cloud. Everything's in the cloud. Internet adalah sinonim dengan cloud. So, antara satelit dengan cloud-nya ini, saudara, yang saling bicara ini, maka Injil akan diberitakan dan bumi akan dituai. Menurut saya, media dan teknologi mengambil peranan yang begitu penting bagi gereja Tuhan untuk kita melakukan penginjilan dan penuaian. Dan tentu amanat agung ini bicara mengenai membuat murid, bukan hanya membuat Kristen, ya, membuat orang menjadi Kristen. Kristen, Yesus tidak memberitakan kepada kita mesti menjadikan semua orang Kristen. Dibilang kita mesti membawa orang kepada Yesus, mengenal Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Jadi ini cloud ini bicara bagaimana peranan menurut saya bisa diartikan, diterjemahkan. Ya, kemudian saya kembali lagi ke sini sebelum saya tutup. Ya, selama ini gereja melihat teknologi sebagai fasilitas, media sebagai alat merekam ibadah, dan internet sebagai ajang promosi. Melalui COVID-19, kita peroleh kesempatan emas untuk berubah. Listen, all you pastors, hamba-hamba Tuhan, kita nggak bisa lagi cuma buat seperti itu. Karena nanti kita terintimidasi. Lihat sebelah kiri layar. Ya, sebelah kiri layar. Ini adalah bayangan kita kalau gereja dan media. Wah, gua harus beli yang alat-alat yang super mahal dan canggih. Dan gua mesti bisa rekam ibadah dan bikin itu semua. Dan itu sudah mengintimidasi kita. Tapi sebenarnya bukan itu. Ya, sebenarnya kita harus lihat yang sebelah kanan. Ini adalah sasaran kita. Sasaran kita yang duduk di rumah menangis karena dia kesepian, karena dia benci, karena dia kepahitan, karena dia kebingungan, karena dia sudah tidak tahu dia mau kemana lagi, karena dia lost, karena dia terhilang. Inilah yang harus kita lihat. Baru gereja kita menata strategi. Dan saudara, I let you know, sekarang saya baru beli istri saya HP yang baru ya. HP Samsung PS20 atau what, I don't know. Anyway, itu adalah kamera yang terbaik yang pernah saya beli. Itu jauh lebih baik daripada kamera mahal yang saya beli dipakai di CBN 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. HP jauh lebih canggih. Sebenarnya gereja masalahnya bukan alat dan budget. Masalahnya adalah paradigma dan pengertian. Dan apa yang terjadi? Alpha datang kepada kita. Dan bahkan diberikan kepada kita media yang terbaik untuk bertarung dan untuk kita membawa orang kepada Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi inilah yang harus kita mulai untuk menata strategi ini. SDM, media dan teknologi sebenarnya memperdayakan kita. Dan saya juga mau tambahkan ini. Orang sering bilang sama saya begini, Pak Mark, masih ada sekolah media nggak? Kami mau kirim tim kami menjadi ikut sekolah media CBN supaya gereja kami jago meliput ibadah. Saya bilang enggak, saya tutup itu. Karena menurut saya, semua itu bisa didapatkan online, dan semua orang yang bisa kerjakan itu sudah ada di gereja Anda. Ada gereja yang bilang, kamu ada orang nggak yang bisa bikin grafis buat saya? Padahal di jemaat mereka ada anak-anak muda yang super
canggih dan semua bisa otodidak, semua bisa belajar online, semua bisa dikembangkan dari jemaat yang sudah ada. Bagus sekali tadi Pastor Miles tanya, siapa yang ditunjuk untuk memimpin mengembangkan gereja online-mu? Harus ditata, harus dipikirkan, distrategikan, harus dialokasikan dana, harus dibicarakan timeline-nya, caranya, medianya, dan sebagainya. Dan orang-orang itu rata-rata semua sudah ada. Kalau di gerejamu ada anak muda, mereka pasti bisa. Mereka bisa belajar, bertumbuh, berkembang. Mereka sangat kreatif dan sangat cepat. Oke, so mungkin saya kasih kembali lagi kepada yang awalnya. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Pastor Miles. Apakah gerejamu adalah gereja lokal yang hadir secara digital atau gereja digital yang hadir secara lokal? Menurut saya ini bagus, perlu dijawab. Dan kalau kita bilang berharap bahwa setelah terjadi vaksinasi kita bisa kembali kepada masa dulu, menurut saya adalah bahwa semakin akan terjadi percepatan akselerasi ke depan. Gereja harus bisa bertarung di era digital dan menjadi gereja yang digital. Siapa yang ditunjuk memimpin gereja online Anda? Berapa budget dialokasikan? Perlu, sangat perlu. Dan apakah peranan tujuan daripada gereja Anda yang online? Dan tentu kita lihat bagaimana Alpha masuk di situ menunjang dan menolong dan berdayakan gereja lokal supaya berhasil di dalam pertarungannya. Selama bertarung, Tuhan Yesus memberkati. Gereja Tuhan di Indonesia bukan gereja mati, gereja yang hidup, yang luar biasa, yang memiliki segala macam sumber yang luar biasa, urapan daripada Tuhan, kreativitas daripada surga, dan menjadi binaragawan ilahi ke depan untuk bertarung di dunia digital dan menang. Tuhan Yesus memberkati.